Silakan Bang Jimmy. Selamat malam, sahabat-sahabat konsep yang menyaksikan tayangan ini. Pada saat ini kita akan kembali belajar pelajaran sekolah sahabat kita, yaitu pelajaran yang kelima, yang akan dibawakan oleh Pendeta Abigail Siombing dengan judul Pendamaian Horizontal, Salib dan Gereja. Untuk itu kita akan segera memulaikan dengan doa buka. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, pada sore hari atau malam hari ini, kami datang kepadamu Tuhan, pencipta penebus kami, yang memberikan berkat dan kesempatan untuk kami dapat nikmati pada saat ini dalam lanjutan diskusi pelajaran sekolah sahabat kami. Dan yang kau berkati, Pendeta Muda Abigail Siombing yang akan menyampaikan agar sahabat-sahabat konsep yang menyaksikan melalui tayangan live maupun YouTube dapat menerima pelajaran dengan baik, jadi aplikasi dalam kehidupan kami. Yang persembahkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, kita akan serahkan beberapa waktu ini untuk Pendeta Abigail memaparkan ngantar atau summarize daripada pelajaran kelima pekan ini. Silakan, Pendeta. Baik, terima kasih Pendeta Barat. Selamat malam saudara-saudara sekalian, sahabat-sahabat konsep dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini saya akan Baik. Pelajaran kita judulnya adalah Pendamaian Horizontal, Salib dan Gereja. Sebagai hafalan, tetapi sekarang dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Efesus 2 ayat 13 dan 14. Sebagai pendahuluan, salib Kristus menghancurkan penghalang dan tembok yang dihadapi oleh para penyembahnya. Dan tembok penghalang itu adalah tidak ada orang asing yang boleh masuk melewati pembatas di sekitar bait suci. Siapapun yang ketahuan melakukan akan bersalah pada kematiannya sendiri. Penghalang dan tembok ini mengucilkan, memisahkan, dan mengasingkan orang-orang di luar Yahudi. Orang-orang percaya itu dahulu adalah orang-orang yang terpisah dari Israel dan keselamatannya yang ditawarkan Allah. Israel mengejek mereka orang yang tak bersunat, dan mereka mengejek orang Israel orang yang bersunat. Jadi orang-orang Yahudi atau orang Israel mengejek orang di luar Yahudi atau di luar Israel, begitu juga sebaliknya. Namun Paulus memanggil mereka sekarang sebagai yang dahulu jauh dan sekarang menjadi dekat. Dan itu dikutip dari kutipan tulisan Nabi Yesaya dalam Yesaya 57 ayat 19. Salib Kristus dapat menyembuhkan keretakan yang lebar antara orang Yahudi dan bukan Yahudi. Salib Kristus dapat menyelesaikan semua permusuhan, bahkan permusuhan bebuyutan sekalipun yang turun-temurun, permusuhan turun-temurun. Mungkin permusuhan ini bukan di antara kita, tapi bahkan di antara nenek moyang, dan perpecahan. Rekonsiliasi karunia Allah dari salib, Salib Kristus dalam Efesus 2 ayat 11 dan 12 mengerjakan rekonsiliasi. Rekonsiliasi terjadi ketika salah satu anggota gereja mengesampingkan masalah apapun yang memisahkan dari yang lain dan mengakui anggota gereja lain sebagai saudara atau saudari terkasih. Ini adalah istilah interpersonal yang mempertunjukkan perbaikan hubungan yang rusak. Bagi Paulus, salib Kristus membawa rekonsiliasi bukan saja antar individu, tetapi antar kelompok orang. Salib menghancurkan perpecahan,
membubarkan pertengkaran, dan menguasai hidup. Jadi Paulus ingin jemaat di Efesus, orang-orang pada saat itu ingin berfokus kepada salib, ya, karena saliblah yang membawa rekonsiliasi kepada mereka, ya, bukan hanya secara pribadi tetapi juga antar kelompok orang, baik mereka yang Yahudi ataupun yang bukan Yahudi, maupun kelompok-kelompok yang digolongkan bukan hanya dari segi keturunan tetapi dari berbagai hal, ya. Salib menghancurkan perpecahan, ya, dan juga pertengkaran, ya. Menghancurkan dinding pemisah. Dalam Efesus 2, 14 dan 15. Paulus menyinggung di sini pagar yang mengelilingi pelataran Israel di Bait Suci didirikan oleh Herodes dan ancaman kematiannya. Beberapa orang percaya bahwa Efesus 2, 14 dan 15 mengajarkan pembatalan dan penghapusan 10 hukum termasuk Sabat, ya. Ini tapi sebenarnya Paulus dalam tulisan-tulisannya menyatakan bahwa rasa hormat yang mendalam kepada 10 hukum sebagai pernyataan karakter Allah. Jadi sebenarnya tidak ada hubungannya sama sekali, ya. Ini hanya dihubung-hubungkan saja, tidak bicara mengenai itu. Jangan jadikan 10 hukum untuk mendorong perpecahan seperti yang disalahgunakan, ditambahkan, disalah-tafsirkan oleh orang-orang Yahudi dahulu kala, ya. Yesus pengkhotbah perdamaian. Kristus tidak hanya menghancurkan permusuhan antara Yahudi dan bukan Yahudi, tetapi dia menciptakan manusia baru yang ditandai dengan rekonsiliasi dan perdamaian. Kedamaian berarti bukan hanya tanpa konflik, tetapi mengalami keutuhan, kesejahteraan dalam hubungan dengan Tuhan dan sesama. Dan Yesus berkata, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Jadi untuk mendapatkan kedamaian itu bukan berarti kita nggak mendapatkan masalah atau konflik, ya. Konflik itu mungkin saja ada, bisa saja terjadi. Tetapi bagaimana kita dapat mengendalikan dan menjaga keutuhan dalam hubungan sesama gereja, sesama umat-umat Tuhan, ya, sebagai sesama umat Tuhan, dan juga hubungan kita dengan Tuhan, itu yang penting, ya. Jadi bukan berarti kita tanpa konflik, tetapi bagaimana kita bisa menjaga keutuhan tersebut walaupun mungkin ada perbedaan di antara kita, baik secara pendapat, pemikiran, atau bahkan perbedaan secara latar belakang, pengalaman hidup yang bisa membawa dalam diskusi atau mungkin dalam ide-ide yang disampaikan terdapat perbedaan-perbedaan. Tetapi itulah justru uniknya gereja, ya. Tetapi intinya adalah bagaimana kita bisa menjaga kedamaian itu walaupun kita memiliki banyak perbedaan ataupun ada pendapat-pendapat yang tidak sepaham, ya. Khotbah perdamaian itu sekarang untuk mereka yang dahulu jauh dan yang dahulu dan sekarang tetap dekat. Gereja Bait Kudus dalam Efesus 2 ayat 1 sampai 10 mengajarkan kita hidup akrab dengan Yesus. Ayat 11 sampai 22 mengajarkan kita hidup akrab dengan orang lain. Jadi sebenarnya kalau kita baca pelajaran kita ini banyak berfokus dalam Efesus pasal yang kedua. Salib Yesus memperbaiki kehidupan vertikal, yaitu hubungan kita dengan Tuhan, dan horizontal, yaitu dengan sesama. Paulus menggunakan metafora Bait Kudus untuk gereja sebagai gambaran puncak penyatuan penuh orang yang bukan Yahudi di gereja, ya. Yang dahulu dilarang ibadah di Bait Suci atau Bait Kudus sekarang menjadi bahan bangunan untuk Bait Kudus yang adalah tempat di mana Allah tinggal. Jadi justru dari orang-orang di luar Yahudi lah, ya, dikatakan sebagai bahan bangunan untuk Bait Kudus yang adalah tempat Allah tinggal. Jadi metafora ini yang digunakan oleh Paulus, ya, untuk menyatukan orang-orang yang bukan Yahudi ke dalam istilah di sini, yaitu Bait Kudus, ya, Bait Suci sebagai kelompok umat-umat Tuhan. Baik, sebagai kesimpulan, pertama, salib Kristus menyelesaikan semua permusuhan, ya. Contoh yaitu orang Yahudi dan yang Yahudi menjadi dekat dengan Allah. Salib Kristus mengerjakan rekonsiliasi antara individu dan juga antar kelompok. Salib Kristus menghancurkan semua dinding pemisah antara manusia, dan jangan jadikan 10 hukum sebagai pemecah.
Salib Kristus membawa perdamaian, bukan hanya tanpa konflik, tetapi kembali utuh dalam hubungan dengan Tuhan dan sesama. Dan salib Kristus membuat yang dahulunya terasingkan menjadi anggota tubuh Kristus. Ya. Jadi inilah kesimpulan, 5 kesimpulan yang bisa saya sampaikan dalam ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita pada saat ini dengan judul Perdamaian Horizontal, Salib dan Gereja. Saya serahkan kembali kepada moderator. Tuhan memberkati kita semua. Baik, terima kasih Pendeta Abigail Siombing yang sudah menyampaikan pelajaran secara garis besar. Dan saat ini kita akan buka ruang diskusi untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke kami. Yang pertama, kita akan bacakan pertanyaan di sini, nanti boleh ditanggapi oleh Pendeta Abigail dan dilanjutkan oleh Pendeta Alexander yang juga ada di Zoom. Saya bacakan pertanyaannya. Yang pertama, Yesus sebagai pengkhotbah perdamaian dalam pelajaran hari Rabu. Kira-kira apa aplikasi dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus ketika Yesus adalah seorang pengkhotbah perdamaian? Silakan Pak Pendeta Abigail. Baik, terima kasih. Jadi kalau kita bicara mengenai Yesus, tadi kan sebenarnya disinggung adalah salib ya, tapi terlepas daripada salib itu sendiri, Yesus dari hidupnya, dari apa yang dia sampaikan dalam arti pengajarannya, dalam teladan hidupnya, dia betul-betul menunjukkan bahwa tidak ada eksklusivitas terhadap kelompok tertentu atau terhadap keturunan tertentu atau terhadap agama tertentu dan lain sebagainya. Jadi ketika Yesus hidup, kalau kita perhatikan bersama, dia juga memanggil orang-orang yang bukan Yahudi atau mereka yang bahkan terpinggirkan, mereka yang juga dianggap sebagai orang-orang berdosa. Jadi Yesus bukan hanya sebagai pengkhotbah atau yang mengajarkan tentang pendamaian atau perdamaian, tetapi dia juga memberikan suatu contoh teladan untuk tidak berselisih atau bermusuhan ya terhadap orang lain atau terhadap kelompok tertentu dan lain sebagainya. Dan Yesus juga mengajarkan tentang kasih terhadap musuh. Dia juga mengajarkan tentang bagaimana kita harus bersikap terhadap orang yang membenci kita. Jadi inilah yang Yesus sampaikan. Nah, bagaimana aplikasinya kepada kita sekarang? Nah, aplikasi kepada kita sekarang ya sangat mudah sekali. Bagaimana kita hidup tidak hanya hidup eksklusif, tidak hanya hidup hanya untuk diri kita dan hanya untuk kelompok kita sendiri, tapi kita juga hidup dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, tidak memandang orang lain berdasarkan latar belakangnya, berdasarkan masalah hidupnya di masa lalu, berdasarkan latar belakang sosial, budaya dan lain sebagainya, atau bahkan agama sekalipun. Ya kita diminta untuk mengasihi setiap orang. Jadi kalau ditanya aplikasi kepada kita sekarang, ya mungkin janganlah kita mengotak-ngotakkan ya, mengelompok-kelompokkan sehingga kita berbeda secara sikap dan perilaku kita dalam mengasihi orang lain berdasarkan pemikiran kita gitu ya. Dan kita juga diajarkan untuk tidak hidup eksklusif gitu ya, merasa hebat atau merasa kita sudah yang paling suci, yang paling benar. Nah inilah yang mungkin yang perlu dihindari atau yang perlu kita pelajari dari Yesus ya sebagai teladan perdamaian itu sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Abi. Silakan Pendeta Alex, ada komentar mengenai hal ini? Ya, terima kasih Pendeta Jimita Barat. Awalnya ada satu bangsa yang menganggap keselamatan hanya mereka yang menuruti hukum. Dan dalam konsep ini, mereka hampir kedapatan tidak memahami sebenarnya arti hukum itu sendiri.
bahwa mereka menganggap bahwa hukum itu jauh lebih tinggi daripada si pemberi hukum itu. Nah, konsep awalnya bangsa itu memahami seperti itu. Itulah yang kita tahu adalah bangsa Yahudi itu sendiri. Dan masuk di dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini, maka kita dapati bahwa si pembuat hukum itu telah hadir. Makanya di sana dikatakan dalam pelajaran hari Rabu bahwa Yesus adalah benar-benar orang yang membawa khotbah dan dialah yang memperagakan perdamaian itu. Nah, implikasinya buat kita yang belajar pada hari ini apa? Kan begitu ya. Atau praktek aplikasinya dalam pengikut Kristus itu seperti apa? Harusnya kita tidak memandang cara yang salah seperti cerita dalam Alkitab yang memandang hukum itu jauh lebih mulia ketimbang si pemberi hukum itu sendiri. Nah, yang kalau kita baca dalam pelajaran sekolah sahabat ini kan kita mau diajak kepada salib ataupun pengganti, bukan penggantian, penggenapan dari hukum Allah itu sendiri, yaitu adalah Yesus Kristus, karena dialah yang membawa keselamatan itu. Jadi, secara eksplisit kita mau dibawa pemikiran kita kepada satu pemikiran bahwa kita harus memandang dan mengajarkan kepada orang-orang yang kita jumpai atau sebagai seorang gembala kita mengajarkan kepada anggota jemaat kita adalah bahwa kita telah masuk kepada satu konsep yang hakiki bahwa keselamatan hanya datang daripada Yesus Kristus sendiri. Nah, setelah kita sudah memahami itu, maka tidak ada lagi batasan atau tembok. Dalam bahasa sekolah sahabat kita dikatakan ya, ada tembok yang memisahkan. Dan itu semua sudah dihancurkan. Bahasanya dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini dalam hari Selasa, menghancurkan dinding pemisah. Artinya tidak ada lagi sekat-sekat di sana. Yesus telah nyatakan itu. Sebagai pengikutnya, kita tidak boleh legalisme ya. Sebagai orang yang harga mati bahwa begini pasti akan begini. Tapi Yesus sudah menjawab itu semua, bahwa dia mau mengajarkan kepada pengikutnya bahwa kita diberikan kesempatan yang sama, bahwa keselamatan itu secara universal Yesus sampaikan, dan kita tidak boleh menyekat bahwa ini dia tidak selamat, ini tidak selamat, dan lain sebagainya tidak selamat. Nah, itu yang mau ditekankan pelajaran sekolah sahabat kita, bahwa keselamatan yang Yesus berikan itu secara universal, tidak ke dalam satu bangsa atau denominasi tertentu yang diselamatkan ya. Tapi dengan pengetahuan imannya, Yesus memberikan pemahamannya, nanti dalam pelajaran selanjutnya akan mendapatkan sebenarnya bagaimana konsep keselamatan yang Tuhan siapkan. Kemarin kita sudah belajar bahwa melalui iman kita diselamatkan. Itu mungkin Pendeta Jimmy Barat yang saya bisa sampaikan. Baik, terima kasih Pendeta Alex sudah menambahkan. Kita coba ke pertanyaan berikut, nanti Pendeta Dwi ya boleh menanggapi. Pertanyaan yang kedua ini, saya akan bacakan. Konsep non-Yahudi di era sekarang kita seperti apa? Nah, ya. Jadi tadi pelajaran kita, ya ada di sana orang-orang yang non-Yahudi atau disebut orang-orang yang tak bersunat atau Yunani, ya, yang tadinya mereka itu tidak dianggap atau bahkan orang yang tidak bersunat. Lalu sekarang seperti apa? Apakah masih ada seperti itu? Ya, lalu kemudian apa tanggapan kita? Boleh silakan Pendeta Dwi. Baik, selamat malam buat kita semuanya. Puji Tuhan untuk kesempatan di mana kita boleh belajar kembali pada malam hari ini. Konsep non-Yahudi di era sekarang ini. Kita ini semua kan mengenal Tuhan dan kita berasal dari latar belakang dari non-Yahudi. Kita bukan orang Yahudi. Begitu. Sehingga surat yang disampaikan kepada jemaat di Efesus ini adalah surat yang sangat relevan bagi kita semuanya, sebab status daripada jemaat Efesus yang bukan non-Yahudi itu juga adalah status yang kita miliki pada saat ini. Oleh sebab itu, kita semuanya boleh
berterima kasih kepada Tuhan. Bahkan di dalam buku Efesus ini, kita lihat pelajaran dari kemarin, ya, minggu lalu, dahulu di ayat yang pertama misalnya, kamu dahulu sudah mati dan sebagainya, dengan pelanggaran dan sebagainya. Kemudian diulangi lagi di ayat yang 11 bahwa dahulu kamu orang bukan Yahudi dan sebagainya. Kita semua ini adalah orang yang berdosa, begitu, tidak memiliki privilege apa-apa. Ya, bahkan orang yang memiliki privilege daripada Yahudi sekalipun itu juga keselamatannya didapatkan oleh kasih karunia, bukan penurutan terhadap hukum Tuhan, hukum Taurat, tapi oleh kasih karunia Tuhan. Ya. Apalagi kita yang bukan siapa-siapa. Kita bukan penjaga hukum awalnya, kita bukan non-Yahudi, kita semuanya lebih parah, begitu ya. Mungkin sama parah, tapi dalam hal ini sepertinya disampaikan bahwa kita lebih parah daripada mereka semuanya. Ya, kita diangkat untuk menjadi anak Tuhan, diberikan kesempatan. Oleh sebab itu kita boleh memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Ya, dan kita juga kalau sudah tidak memandang siapa kita, asal usul kita, maka ada bagusnya juga bahwa dalam jemaat kita juga tidak membedakan suku, sebagainya, hanya berkumpul dengan suku tertentu saja, merasa bahwa diri suku tertentu lebih tinggi daripada suku yang lainnya, ya. Kita semua di hadapan Tuhan adalah sama, ya. Kita di hadapan Tuhan adalah sama dan kita boleh melihat bahwa kalau tanpa kasih karunia, kita semua adalah tidak ada yang selamat. Oleh sebab itu tidak ada orang yang boleh memegahkan diri terhadap orang lain berdasarkan latar belakang, ataupun ada orang yang boleh merendahkan diri, merendahkan orang lain berdasarkan latar belakangnya, sukunya, ataupun asal mula dulu, sebagainya. Ya, karena kita semuanya sama saja. Tanpa kasih karunia kita tidak akan bisa selamat dan boleh mengenal Tuhan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Dwi. Jadi jelaskan tadi ya bahwa non-Yahudi di era sekarang ya kita anggap perbedaan suku-suku, ya perbedaan ras dan lain-lain itu tidak menjadi masalah kalau dia sudah di dalam Kristus. Baik, kita akan minta tanggapan dari Sir Pardosi. Sir, boleh tolong ditanggapi, Sir, tentang konsep non-Yahudi di zaman sekarang ini seperti apa. Lalu yang kedua, Yesus sebagai pengkhotbah perdamaian, apa aplikasinya di dalam kehidupan kita umat-umat Tuhan. Silakan, Sir. Terima kasih atas pertanyaannya dan salam jumpa kembali kepada semua sahabat konsep yang setia mengikuti diskusi pelajaran sekolah sahabat bersama konsepnya. Nah, tadi sudah dijelaskan tentang di masa Rasul Paulus ya, bahwa Yahudi dengan non-Yahudi itu terlihat perbedaannya, atau Yahudi menjadi eksklusif dan non-Yahudi itu tidak bisa menikmati yang namanya keselamatan, menikmati penyembahan kepada Tuhan yang benar bersama-sama dengan orang Yahudi. Walaupun kita tahu bahwa di zaman Paulus itu sudah banyak orang Kristen yang non-Yahudi. Tetapi orang Yahudinya sendiri seperti tidak terbuka untuk menerima keberadaan saudara-saudara non-Yahudi. Nah, kepada jemaat Efesus, maka Paulus sedang menekankan bahwa jemaat Efesus itu yang bukan Yahudi itu sudah disatukan dengan yang Yahudi. Melalui siapa? Melalui Yesus Kristus, sehingga tidak ada lagi perbedaan-perbedaan. Nah, bagi kita di zaman modern ini, maka prinsip ini juga berlaku, bahwa keselamatan yang ditawarkan atau yang disediakan oleh Yesus Kristus itu berlaku untuk semua orang. Bahkan kepada orang Yahudi yang di zaman Yesus, secara umum justru mereka menolak siapa? Yesus Kristus itu sendiri, melalui para imam-imam dan juga ahli-ahli Taurat yang menjadi pelopor untuk menolak Yesus, menyalibkan Yesus. Jadi
di zaman sekarang ini ya kepada siapa saja. Karena Yesus itu adalah juru selamat setiap orang, semua orang. Bukan juru selamat satu bangsa atau satu kaum atau satu suku, tapi semua orang. Jadi kalau kita mau katakan Yahudi itu ya secara darah adalah keturunan Abraham, tapi yang bukan keturunan Abraham pun, yang tidak secara darah adalah bukan keturunan Abraham, maka itulah yang sekarang ini, termasuk kita ini yang bukan keturunan Yahudi secara darah, kita juga mempunyai kesempatan untuk menerima keselamatan, untuk dipersatukan kembali, karena persatuan itu kan dua, horizontal dan vertikal. Vertikal kepada Tuhan, Bapa, horizontal kepada sesama manusia, baik itu Yahudi maupun non-Yahudi. Dalam konteks kekristenan, kita menjadi satu, menjadi sama, menjadi sederajat dengan siapapun yang hidup dunia ini. Ya, karena tujuannya adalah supaya kita dipersatukan. Jadi, walaupun mungkin ada yang belum menerima Yesus Kristus, tetapi kita itu tetap sahabat, tetap saudara, gitu ya. Bukan berarti menjadi eksklusif seperti orang Yahudi dulu yang tidak menerima keberadaan orang non-Yahudi di dalam kehidupan mereka, dalam pergaulan mereka, sehingga ada istilah yang disunat dengan yang tidak disunat. Ya, itu adalah istilah pembedaan yang justru menjadi olok-olokan. Nah, itu tidak ada lagi sekarang ini. Dalam konteks Yesus telah menyediakan keselamatan untuk mempersatukan antara sorga dengan apa? Dunia. Antara yang di dunia, yaitu sesama manusia. Terima kasih. Baik, terima kasih Sir sudah memberikan tanggapan terkait dengan pertanyaan tadi. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikut. Kita minta Pendeta Abigail untuk menanggapi ya. Ini dari Bapak Letus Tarung. Terima kasih Pak Letus Tarung untuk pertanyaannya. Saya akan bacakan. Misalnya, ya ini dia pertanyaannya. Misalnya ada gap ya, gap artinya pemisah jarak. Apalagi terjadi di jemaat besar. Apakah ini berarti tidak ada salib di jemaat tersebut? Walaupun sebenarnya yang terjadi adalah perbedaan cara pandang dan cara kerja terhadap penginjilan. Ya. Jadi ini ada praktisi penginjilan mungkin ya, Pak Letus Tarung. Kalau ada gap-gap apa yang sebenarnya terjadi di jemaat itu? Silakan, Pendeta Abi. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Pak Letus. Selamat malam Pak. Baik, kalau misalnya terjadi gap-gap di jemaat, apakah itu bisa saja terjadi seperti di zaman Efesus? Ya bisa saja, betul. Makanya apa yang terjadi di zaman Efesus itu bisa juga diaplikasikan kepada kita sekarang gitu. Jangan-jangan kita sekarang sedang mengaplikasikan atau sedang menerapkan masalah yang terjadi di zaman itu gitu. Jadi bisa saja itu terjadi, bisa saja. Nah, pertanyaannya apakah berarti di jemaat itu tidak ada salib? Nah, ini pertanyaannya jadi meluas gitu. Maksud saya seperti ini. Mungkin saja di jemaat itu ada yang yang membuat gap seperti tadi ya. Bisa saja itu terjadi hanya bagi beberapa orang saja ya. Bukan berarti jemaat itu secara keseluruhan berarti tidak ada salib. Tidak juga, karena mungkin saja itu tidak berlaku untuk semua orang ya, semua orang ya. Intinya adalah begini, yang menjadi tembok pemisah atau yang membuat kita akhirnya membedakan satu dengan yang lain adalah sebenarnya seperti Pak itu sendiri sampaikan, mindset kita, pemikiran kita ya. Pemikiran kita lah yang membuat seperti ada pemisah antara saya dengan orang lain. Termasuk ini dalam konteks penginjilan ini ya, kalau saya lihat apa yang dimaksud Pak Letus adalah termasuk kepada petobat-petobat baru ya. Mungkin saja banyak orang-orang yang ya katakanlah baru masuk ke gereja tetapi memiliki latar belakang yang yang kelam mungkin, atau yang tidak wajar dan lain sebagainya. Jadi
ya mungkin saja itu akhirnya pemikiran kita yang membuat, wah ini tidak bisa ini, artinya tidak bisalah sedekat dengan jemaat seperti jemaat yang lainnya. Nah, jadi ya itu tergantung cara pandang kita dan pemikiran kita. Intinya adalah dari pelajaran kita malam hari ini sebenarnya ingin disampaikan bahwa siapapun itu, baik dia latar belakangnya seperti apapun, baik dia dosanya sebesar apapun di zaman dulu, kalau dia sudah menerima salib Yesus Kristus, kita sama. Kita memiliki keselamatan yang sama, kita memiliki kesempatan yang sama, kita memiliki kasih karunia yang sama daripada Yesus Kristus. Ya, jadi itulah mungkin tanggapan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Abigail ya. Mungkin saya tanggapi lebih lanjut. Jadi sebenarnya tidak boleh ada bisa ya gap-gap atau kelompok-kelompok lah mungkin ini artinya ya di dalam satu jemaat, apakah itu jemaat kecil atau besar ya, perbedaan itu wajar, apalagi perbedaan pendapat dalam majelis atau bahkan mengaplikasikan keputusan, tetapi jangan sampai ada perpecahan. Baik, mungkin boleh Sir untuk memberikan tanggapan soal ini dari Bapak Letus Tarung. Pertanyaannya tadi, misalnya ada gap-gap di jemaat besar, apakah berarti tidak ada salib di jemaat itu? Silakan, Sir. Baik, karena dia sudah di dalam jemaat, kan kalau Yahudi dengan non-Yahudi itu kan satu di dalam jemaat, satu di luar jemaat. Kalau yang ditanyakan ini kan dua-duanya sudah di dalam jemaat, jadi sudah bersatu. Yang belum bersatu itu hatinya. Ya, itu karena manusia lamanya masih kuat gitu. Kuatnya dalam apa? Dalam mempertahankan egonya. Ya, nah itu disitulah pekerjaan Roh Kudus yang dibutuhkan untuk merubah. Ya, jadi mereka kan sama-sama dalam jemaat, cuman terjadi kelompok-kelompok. Nah, kelompok-kelompok itu terjadi bukan karena di gereja itu tidak ada salib, bukan. Karena sudah dalam jemaat mereka, maka mereka sudah bersatu sebagai satu tubuh. Tetapi tubuhnya itu masih belum konek dia. Ya, itu sama seperti yang Paulus bilang, mata tidak komunikasi dengan tangan, tangan tidak komunikasi dengan mulut. Nah, apa yang terjadi ya? Terjadi kekacauan. Nah, jadi yang diharapkan itu adalah bagaimana mereka atau anggota jemaat yang ada dalam kelompok-kelompok itu, ada dalam gap-gap itu, mereka diubahkan oleh kuasa Roh Kudus sehingga betul-betul mereka itu melihat saudaranya yang di dalam gereja itu sebagai saudara, betul-betul saudara, tidak berkelompok-kelompok. Nah, jadi pertanyaannya kan adalah misalnya ada gap-gap, apalagi terjadi jemaat besar, apakah ini berarti tidak ada salib dalam jemaat tersebut? Ada salibnya. Makanya mereka menyatu dalam satu jemaat, menerima Yesus sebagai juru selamat. Walaupun sebenarnya yang terjadi adalah perbedaan cara pandang dan cara kerja terhadap penginjilan. Nah, cara pandang pekerjaan atau menginjil itu kan bisa bermacam-macam. Nggak bisa gereja itu satu macam model menginjil. Jadi ketika ada orang yang menginjilnya menggunakan metode cara yang berbeda dengan yang dilakukan oleh jemaat, itu bukan berarti dia tidak dipersatukan dengan jemaat. Ya kan? Ada orang yang suka KKR. Ada orang yang tidak suka KKR, tapi sama-sama menginjil. Apa masalahnya? Nggak ada masalah. Yang menjadi masalah itu adalah kalau satu menginjil, satu menolak menginjil. Nah, itu berarti ada pertentangan. Tetapi ketika masing-masing mempunyai cara di dalam dia menarik jiwa, maka jemaat juga tidak boleh memaksakan harus sama caranya, gitu lah. Karena yang penting itu adalah bagaimana masing-masing anggota itu terlibat dalam penginjilan. Jadi kalau dia lebih senang KPA, ya jangan disalahkan. Dia tidak terlalu senang dengan KKR, ya jangan disalahkan. Karena masing-masing mempunyai apa? Caranya sendiri. Ada yang lebih suka menginjil ke suku tertentu. Ada yang lebih suka menginjil kepada orang yang punya keyakinan tertentu. Nah, itu kan adalah karunia-karunia yang diberikan Tuhan. Ya. Nah, terima kasih banyak. Ya, baik. Jadi sudah sangat jelas ya, Pak Letus Tarung, bahkan sahabat-sahabat konsep yang menyaksikan bagaimana berada di satu jemaat itu bukan menjadi satu hal yang membedakan kita, bahkan yang memisahkan kita, bahkan yang membuat kita berkelompok-kelompok.
Namun sebaliknya, apa yang kita lihat menjadi keunggulan dari masing-masing, itu justru menjadi berkat bagi jemaat itu sebagai tubuh Kristus untuk digunakan di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita akan masuk ke closing statement. Yang pertama nanti Pendeta Abigail, lalu kemudian kita persilakan Sir untuk closing juga. Silakan Pendeta Abi. Baik, terima kasih Pendeta Jimmy. Closing statement dari saya adalah pertama, kalau kita bicara mengenai salib, maka kita bicara mengenai kasih. Dan ketika Yesus telah tersalib bagi kita, telah menyelamatkan kita, maka itu adalah gambaran dari kasih Allah kepada kita. Nah, sekarang bagaimana kita menerapkan kasih Allah itu kepada orang lain? Sebagaimana Yesus telah menyelamatkan kita sebagai manusia, maka kita pun harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Kenapa? Karena Kristus mati untuk semua manusia, untuk setiap orang. Oleh karena itu, kesempatan keselamatan itu terjadi bagi setiap orang, tidak peduli suku, latar belakang, ataupun masa lalunya, rasnya, dan lain sebagainya. Tetapi kita sebagai umat-umat yang telah ditebus Tuhan, kita satu dalam Tuhan. Kalau kita sebagai orang yang telah diselamatkan, kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain, ya. Sekalipun kita sebagai satu jemaat, ya, memiliki saudara-saudara yang di luar daripada jemaat, ya, mungkin belum percaya kepada Kristus atau belum menjadi anggota gereja, itu pun tetap harus dikasihi, apalagi sebagai sesama anggota gereja. Jadi inilah mungkin secara aplikasi dan closing statement yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan berkati kita semua. Selamat malam. Terima kasih Pendeta Abigail. Silakan Sir, berikan closingnya. Baik, inti dari pelajaran sekolah sahabat kita ini kan satu kata ya, rekonsiliasi namanya. Ya. Rekonsiliasi baik ke surga dan sesama manusia. Dan itu dikerjakan oleh Yesus Kristus. Makanya surga dan bumi itu dipersatukan oleh Bapa di dalam Yesus Kristus sehingga keduanya menjadi manusia yang baru. Nah, rekonsiliasi manusia dengan manusia itu yang disebut dengan menjadi satu tubuh. Atau terminologi yang dipakai Paulus menjadi bait kudus, ya. Bait kudus itu adalah gereja itu sendiri. Jadi siapapun yang masuk ke dalam gereja Tuhan, maka dia menjadi satu dengan umat-umat Tuhan yang lainnya untuk dipersiapkan menjadi umat-umat Tuhan masuk ke dalam apa? Ke dalam kerajaan sorga. Nah, inilah yang harus diberitakan oleh gereja Tuhan kepada dunia tentang rekonsiliasi itu. Manusia yang patutnya harus mati, dihukum, menerima murka Tuhan, namun sekarang diberikan kesempatan untuk tidak menerima murka Tuhan melalui proses apa? Rekonsiliasi. Nah, bait suci Tuhan itu adalah bait suci yang bertumbuh dia. Ada progresnya, tidak statis mati, ya. Pertumbuhannya itu ada dua, pertumbuhan rohani, artinya masing-masing itu bertumbuh kerohaniannya, pada saat yang sama bertumbuh secara jasmani, yaitu jumlahnya bertambah. Jadi itu sebabnya gereja harus mengabarkan Injil supaya jumlahnya bertambah. Tetapi dengan mengabar Injil pun, maka kerohanian dari anggota itu juga bertambah atau bertumbuh. Jadi bait suci itu tidak lagi seperti di Yerusalem, di situ terus, di situ terus, di situ enggak. Tapi bait suci itu bergerak, ya, bertumbuh dia. Ya, sehingga banyak bait-bait suci di berbagai macam tempat. Tidak lagi hanya satu tempat. Kalau bait suci Yerusalem kan dia statis, hanya di situ aja. Tidak boleh ada yang lain, tidak boleh orang berbakti di tempat yang lain. Tetapi dengan bait suci yang baru, yaitu gereja Tuhan, maka orang boleh datang berbakti di mana saja. Selama di situ ada apa? Ada gereja Tuhan. Itulah closing statement saya. Terima kasih banyak. Selamat malam. Sampai jumpa kembali. Terima kasih, Sir Pardosi. Dan sahabat-sahabat konsep, demikian Usah. kita punya diskusi malam ini. Kita akan lanjutkan kembali minggu depan
diskusi kita. Dan untuk menutup daripada diskusi kita malam ini, kami mengundang Pendeta Dwi Cahyono untuk berdoa. Baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, pada malam hari ini kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat dan kasih karunia Tuhan, mana kami boleh mempelajari kembali pelajaran sekolah Sabat untuk sepanjang 1 minggu ini. Biarlah kami semuanya diberkati oleh Tuhan, sukacita dalam pelajari firman Tuhan, dan biarlah kami diajar supaya kami dapat memahami setiap kebenaran yang boleh kami terima. Pertama pada malam hari ini, karena kami melihat bahwa Tuhan telah lakukan semuanya untuk mempersatukan antara kami sesama umat Tuhan dan juga dengan Tuhan itu sendiri. Setelah kami semuanya umat-umat Tuhan boleh bersekutu dengan Tuhan, boleh bertemu dengan Tuhan setiap saat, yang menikmati berkat-berkat dan kasih karunia daripada Tuhan. Setelah kami semua dipersiapkan untuk menanti hidup yang kekal, mana Tuhan telah siapkan bagi kami semuanya, supaya kami dapat terimanya dan sukacita. Terima kasih Bapak. Ucap syukur untuk kita Abigail Siombing dan juga para hamba Tuhan yang membantu diskusi pada malam hari ini, dan juga Sir Milton Pardosi yang sudah mengirim untuk membimbing kami pada malam hari ini. Dalam berkat-berkat Tuhan akan menjadi bagian para hamba Tuhan ini. Terima kasih Bapak. Diserahkan semuanya ke tangan-Mu. Adalah Tuhan yang menyempurnakan segala usaha kami untuk mempelajari dan memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan dari tim konsep, menyampaikan terima kasih untuk saudara-saudara sekalian, sahabat-sahabat konsep yang sudah menyaksikan. Jangan lupa terus saksikan tayangan ini setiap hari Senin malam, dan minggu depan ada program yang akan kita lanjutkan kembali, yaitu program diskusi Alkitab. Jangan sampai Anda lewatkan untuk kita lebih mempelajari akan firman Tuhan. Kami sampaikan terima kasih, kiranya Tuhan memberkati kita semuanya.